Aku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas dan hidupmu selalu berkah. Amin. Membahas tentang nasab-nasab palsu memang tidak akan ada habisnya apabila tidak ada titik temu. Berusaha saling memframing, saling menghujah, saling umpat-mengumpat, tetapi yang banyak umpatan-umpatan ini dari kelompok sebelah. Ya. Padahal Gus Fuad Pleret, Kiai Fuad Riyadi, ini hanya bilang satu kali, dampaknya amat sangat luar biasa. Ya. Sedangkan dari kelompok sebelah, kelompok Habib Ba'alawi, mengumpat beberapa kali, diam. Tidak ada reaksi sama sekali. Ini adalah kehebatan kelompok Habib Ba'alawi. Ya. Mengumpat presiden kita, mengumpat pemerintahan kita, mengumpat ulama kiai. Orang-orang pribumi diam. Karena di dalam doktrin mereka itu adalah cucu Nabi. Biarkan cucu Nabi yang berbicara. Itu saja. Ini adalah doktrin sesat. Ya. Ada lagi setelah mati, kita setelah mati bisa memohon maaf. Bisa meminta maaf loh. Setelah mati bisa meminta maaf atas dosa-dosa yang telah diperbuat di dunia. Ini juga luar biasa. Baru kali ini saya mendengar, ya, setelah mati atau setelah hidup di Mayapada ini, mereka bisa meminta maaf di alam barzah. Subhanallah. Saya acungi jempol. Memang kelompok Habib ini tidak ada matinya lah masalah cerita. Tetapi patut digarisbawahi, ajaran Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad tidak mengajarkan hal yang seperti ini. Menurut pengetahuan saya. Kalau menurut pengetahuan Anda, silakan tulis di kolom komentar itu. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, komplotan Rizik pasti sukanya adalah teriak takbir gitu. Dia seringkali mengklaim untuk membela Islam. Nah, kami sampaikan informasi bahwa mohon maaf untuk membela Islam, takbir untuk membela Islam. Ya, tetapi kenapa yang dimusuhi orang Islam? Nah, ini kan aneh. Ya. Jadi sesama Islam ini terbentur, diadu domba. Jelas, Anda orang Islam dan yang satu orang Islam, ini diadu domba. Yang Tokbar Tabir ini seakan-akan jadi pembela Islam. Tetapi yang dimusuhi orang Islam, ini waras enggak? Mari kita gunakan logika. Ini waras enggak? Benarkah yang memusuhi orang Islam itu orang Islam? Ya. Kalau merasa dirinya Islam, kenapa musuhi orang Islam? Seharusnya dicari titik temu. Tabayun. Enggak ngerti tabayun, yuk kamplengi ae raine. Oh, mohon maaf. Sedikit keras ya Ki ya. Nah, karena saking bodohnya saya ya. Jadi tidak bisa berbicara baik mungkin ya. Mohon maaf saudaraku, seandainya saya boleh bilang dancuk ya dancuk semua. Nah, iya. Nah, makanya dari sebab itu, mari kita cari solusi titik temu antara yang pro Habib Ba'alawi sama yang pro Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dicari solusi titik temu. Itu namanya manusia luar biasa. Ya. Jangan menghujat ulama Kiai pribumi. Jangan memusuhi ulama Kiai pribumi. Anda from pembela Islam, yang ngaku katanya from pembela Islam, tetapi yang dimusuhi Islam itu adalah manusia biadab. Mohon maaf, lanjut Ki. Kalau yang sekarang malah lebih keren lagi namanya Ki. Kalau dulu dia menyebut sebagai front pembela Islam, sekarang malah front persaudaraan Islam Ki. Harusnya sesama Muslim, sesama Islam itu. Ini luar biasa. Ini sebenarnya penipuan. Hanya labelnya saja persaudaraan. Bagus, labelnya bagus. Persaudaraan Islam bagus, tidak ada cacatnya.
Tetapi di dalamnya ini adalah memusuhi orang Islam itu sendiri. Terus di mana yang namanya persaudaraan? Inilah manusia yang begitu luar biasa. Di balik ini semua ada kemunafikan. Di balik ini semua ada branding dirinya merasa paling mulia. Aku sok Islamis, sok agamis. Padahal di dalam titiknya ini ada kemunafikan untuk menutupi itu semua sehingga mereka berbaju agama. Itu Ki. Ya, jadi saudaraku, pada hari ini yaitu tanggal 12 April tahun 2025 itu di Sulawesi Tengah di pengurus pusat Al-Khairat ada haul, yaitu haul. Wah, itu sidang itu Ki. Haul guru tua yang ke-57 atau guru tua ini disebut dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Yang saya prihatinkan, ya, yang saya heran kenapa sejumlah menteri itu jauh-jauh datang pada kelompok mereka gitu. Setidaknya dikabarkan oleh pihak panitia itu sebelum hari ini itu dikabarkan ada beberapa menteri yang hadir di acara haul Habib Idrus bin Salim. Ada Menteri Hukum Republik Indonesia Bapak Supratman, kemudian ada Menteri Agama Bapak kemudian ada Menteri UMKM Republik Indonesia Pak Maman Abdurrahman, kemudian ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan ada Menteri ESDM Bahlil, kemudian ada Menteri yang namanya terkenal yaitu Bapak Nusron Wahid, ya, bahkan Bapak Nusron Wahid ini di dalam cuplikan ceramahnya itu menyebut betul-betul dia itu membela Habib Ba'alawi, ya, dia katanya tidak ingin antara pemerintah, ulama lokal dan habaib di adu domba, dipecah belah, siapa yang memecah belah, siapa yang mengadu domba gitu. Kita mempertanyakan itu. Cuman yang kita herankan kenapa gitu loh. Kalau yang mengundang kiai pribumi mereka banyak alasan, tetapi kalau yang mengundang Habib, wah, suka banget ya mereka. Ya namanya muhibin. Ya, mohon maaf ya namanya muhibin ya. Ini memang politik belah bambu yang mereka lakukan sukses. Nah, bagaimana mereka menerapkan politik belah bambu sehingga bisa dibenturkan sesama saudara. Ya. Jadi namanya muhibin pasti akan namanya jongos, ya, harus bisa membahagiakan tuannya. Kalau tidak membahagiakan tuannya, nanti mendapat hadiah, tidak akan mendapat bayaran. Ya, sedangkan bayarannya apa? Surga. Nah, disinilah yang dikejar kelompok-kelompok ini, yaitu surganya bikinan Ba'alawi. Nah, bukan agama yang dikedepankan, tetapi dengan iming-iming surga sehingga bisa menghalalkan segala cara. Ya, itu Ki. Ya. Dan yang mengusulkan Habib Idrus bin Salim sebagai pahlawan nasional itu ternyata pejabat selevel gubernur, ya. Jadi ada 5 Ki. 5 gubernur ya. 5 gubernur yang mengusulkan agar Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dijadikan sebagai pahlawan nasional. Itu yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Al-Khairat, ya, Bapak Jamaluddin. Jadi siapa saja gubernur tersebut, yaitu Gubernur Sulawesi Tengah, kemudian Gubernur Sulawesi Utara, kemudian Gubernur Gorontalo, kemudian Gubernur Kalimantan Utara, dan Gubernur Maluku Utara. Heran saya, kenapa mereka, ya, mempercayai Bapak Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Mungkin kalau dianggap sebagai orang baik, ya, punya jasa di bidang keagamaan, mungkin kami bisa mengerti, ya kan? Tetapi kalau kemudian dijadikan sebagai pahlawan nasional, itu yang kami pertanyakan, ya, kepada Bapak Menteri. Itu kami pertanyakan, mudah-mudahan ada jawaban yang memuaskan, karena sebelum ini para sejarawan, ya kan, guru-guru sejarah itu mempertanyakan
Ini kalau misalnya diterima sebagai pahlawan nasional sama dengan mengakui pembelokan sejarah yang dilakukan oleh oknum-oknum Pahlawi. Apalagi melibatkan sejumlah pejabat. Nah, kalau itu seperti ada Kementerian Hukum, kemudian Menteri UMKM, ada Menteri Sosial, ESDM. Lalu teman-teman mempertanyakan, apakah kira-kira Indonesia ini sebenarnya ya suka tidak suka sudah terjajah oleh komplotan Pahlawi. Bagaimana Ki menurut panjenengan? Apakah kita ini sebenarnya sudah terjajah? Ya, secara masif sudah terjajah. Pondasi Bhinneka Tunggal Ika sudah hilang. Sehingga pembiaran, isu SARA, isu ras yang digemukkan terjajah secara masif pola pikir kita. Makanya namanya penantaran P4 itu harus digalakkan kembali kepada anak didik kita supaya kembali mereka tersengat mencintai bangsanya. Dengan mencintai bangsanya ini, bagaimana kita mempelajari sejarah-sejarah. Maka dari sebab itu para pemimpin kita kembalilah belajar sejarah, tanyakan ke ahli sejarah. Jangan hanya mengikuti bujuk rayuan yang disuarakan terus berulang-ulang. Memang benar ya kata kiai kita ya. Apabila kesalahan dibiarkan terus disuarakan berulang-ulang, maka akan terjadi pembenaran. Akan tetapi bukan sebuah kebenaran. Nah, ini namanya pembenaran ini. Akhirnya banyak dukungan. Yang namanya politik. Ya. Saya acungi luar biasa. Yang politik itu demi kelompok pribadi dan golongan. Bukan untuk nusa dan bangsa. Kalau menurut saya, mohon maaf. Ya. Jadi mereka yang sudah terpapar, mari kita belajar sejarah. Pertanyakan kepada ahli sejarah. Benarkah Habib Ba'alawi ini mempunyai jasa terhadap bumi Nusantara? Benarkah bendera kita atas inisiatif Ba'alawi? Benarkah proklamasi atas inisiatif dari Ba'alawi? Benarkah Pangeran Diponegoro ini mempunyai dua marga, yaitu Mbak Abud dan Bin Yahya? Benarkah Bang Sumo Diningrat ini berasal dari Bin Yahya? Kita pertanyakan kepada pemerintah. Dan pemerintah harus jeli. Pertanyakan kepada ahli sejarah. Jangan hanya selalu didekati orang-orang yang punya kepentingan pribadi dan golongan ini. Akhirnya mengiyahkan saja. Disinilah kedzoliman di bumi Nusantara sudah dibiarkan oleh kelompok-kelompok yang mengaku dirinya sebagai orang penting. Itu Ki. Ya, jadi tadi bersamaan dengan memperingati haul ya, acara haul yang ke-57 di Sulawesi Tengah itu, di markas besar Al-Khairot itu ada unjuk rasa Ki. Ada demo di mana mereka terus menggoreng persoalan Gus Fuad Pleret yang pernah menyebut ngemot. Dan Gus Fuad kan sudah minta maaf dan kemudian sudah mengklarifikasi bahwa sebutan nyemot itu bukan untuk guru tua kan begitu. Nah, ini tampaknya mereka ingin mengalihkan isu terkait masalah isu nasab ini mau dibawa ke masalahnya si Idrus bin Salim Al-Jufri. Apakah seperti itu kira-kira itu mereka memang benar-benar mau mengalihkan isu kah? Ya, saya sependapat ya. Nah, memang kalau menurut saya pengalihan isu saja supaya tidak memikirkan tentang nasab dan kelakuan bejat oknum-oknum Ba'alawi. Mereka pengalihan isu supaya fokus permasalahannya ke guru tua. Memang luar biasa. Ini terus digoreng oleh kelompok mereka. Bahkan berusaha merayu pemerintah dan mendoktrin pemerintah supaya ikut ambil bagian dalam guru tua, permasalahan guru tua.
bukan dalam pemulasan isu nasab yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Nasabnya paling sahih, nasabnya paling mulia. Ya pada intinya gini loh saudaraku ya, kita ini kalah dalam berpolitik. Ya. Tetapi kejujuran kita memang menang. Ya. Saya akui kejujuran itu ada di dalam diri kita masing-masing. Tetapi kalah dalam berpolitik karena mereka sudah lama ya menanamkan politik praktis secara sistematis kepada calon-calon pemimpin. Dan di sini doktrin-doktrin agar pemerintah mengikuti apa yang menjadi ucapannya. Sehingga para Habib Ba'alawi ini selalu memerintah. Kalau Bapak Prabowo tidak mau seperti itu, maka saya akan menghimpun kekuatan, menghimpun pasukan terbesar di bumi Nusantara. Berarti kan sudah ada doktrin. Sudah ada hal semacam itu di dalam benak pola pikir Rizik Syihab. Itu Ki. Ya, dan sekarang di Jakarta, Jawa Barat itu juga ada demo-demo yang dipimpin oleh misalnya Hanif Alatos ya. Ini ada cuplikan bagaimana teriakan takbir ya. Makanya kami atas nama markas, atas nama HRS Center dan atas nama Majelis Syuro DPP FPI mendukung penuh langkah pengurus besar Al Khairat dan cabang-cabang Al Khairat di dalam menuntut dijebloskan ke penjara agar menjadi efek jerah untuk yang lainnya supaya tidak merusak pendidikan, tidak seenaknya menghina ulama-ulama kita dan tidak seenaknya mengacak-acak persatuan Indonesia. Ini saja yang saya sampaikan. Ya. Saya jadi ketawa deh. Yang sering menghina itu siapa? Menganjing-anjingkan siapa? Ya. Presiden kita dihina. Pemerintahan kita dihina. Kiai-kiai kita dihina, kiai taek. Mereka seenaknya menghina-hina pribumi Nusantara. Pemerintahan dihina. Tetapi kenapa kalian diam? Kenapa pemerintahan diam? Ini kalau saya menilai pemerintahan kita adalah pemerintahan yang terjongos di antara paling jongos. Malah mendukung. Nah, malah mendukung. Para menteri malah datang ke Sulawesi. Ya ini, menteri-menteri datang ke mereka. Mohon syafaat. Ini hanya tipu muslihat sebenarnya. Mohon maaf. Ya, apabila sedikit keras dan akhir. Saya berusaha, mari antara yang pro dan yang kontra, sesama anak bangsa, bersatu, terus mempertemukan mereka. Beranikah mereka bertemu? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, saya ulangi ya, biar jelas ya. Makanya kami atas nama markas, atas nama HRS PSPI mendukung penuh langkah pengurus besar Al Khairat dan cabang-cabang Al Khairat di dalam menuntut Fuad Beret dan kawan-kawan agar dijebloskan ke penjara agar menjadi efek jerah untuk yang lainnya supaya tidak merusak pendidikan, tidak seenaknya menghina ulama-ulama kita dan tidak seenaknya mengacak-acak persatuan Indonesia. Yang dijebloskan ke penjara kan Rizik Syihab. Ini tadi Hanif Alatos malah menuduh orang lain. Ya. Memang ya, maling berteriak pencuri itu sudah menjadi cara terbaik untuk menghindari permasalahan pribadi. Ya, contohnya kayak Kang Deddy Mulyadi ingin mendengar perkataan dari Kang Emen sama Kang Nandar ya, ditemukan. Beliau berdua dipertemukan. Akhirnya apa? Yang kalau saya melihat bahwa Kang Emen ini jujur. Tetapi kalau Kang Nandar saya melihat mereka Kang Nandar berusaha bermain narasi. Dilihat dari cara duduknya. Akan ingin menyetir pola pikir KDM, Kang Deddy Mulyadi. Tetapi ya tidak bisa, tidak mampu. Ingin memasuki pola pikir Kang Deddy Mulyadi dengan cara seperti itu nggak mampu. Bermain logika saja, nggak usah berdasarkan ini ya. Nggak usah, seharusnya jujur kok. Ya kalau Ba'alawi jujur, selesai permasalahan nasab ini. Nggak usah saling tuduh-menuduh. Mari kita duduk bertemu,
agar rakyat damai, tenang, tidak panas ya. Karena saya menghargai bahwasanya Habib Ba'alawi itu memang benar-benar ingin berbuat baik. Tetapi sampai selama ini penghargaan saya ini masih belum tercapai. Mengaku sebagai cucu Nabi tetapi tidak mempunyai daya untuk Muhyiddin Usman Al-Bantani. Itu Ki. Ya, dan ini rencananya mau diadakan antara Habib Rizik dengan Kiai Haji Muhyiddin Usman. Cuman saya pesimis karena apa? Kalau melihat jejaknya Rizik itu kan dia penakut ya, bisa jadi kabur. Kalau Kiai Haji Muhyiddin Usman sudah menyampaikan positif, beliau siap dengan Habib Rizik. Ya, ini saya sependapat ya. Nah, tetapi saya harus menggarisbawahi Habib Rizik harus punya mandat dari Robitoh. Karena tentang kenasaban punya mandat dari Robitoh dan itu ditujukan ke semua orang. Ini mandat saya. Sehingga saya sebagai konsultan, waduh kongkonan sultan ya. Sebagai konsultan saya mewakili Robitoh Alawiyah untuk menerima undangan diskusi nasab atau polemik nasab yang dipermasalahkan Kiai Haji Imaduddin Usman Bantani. Debat terbuka. Nah, ini baru gentle. Nah, bukan debat kucing ya, debat kusir ya. Debat kusir itu sering terjadi di Banten, terus di Alawiyah itu debat kusir. Apalagi di Alawiyah ini, di Robitoh Alawiyah ini debat yang memprihatinkan. Karena nggak ada lawannya. Nah, jadi melawan kursi kosong ini seakan dibikin heboh. Nah, padahal itu permainan anak kecil. Anak kecil bisa kok melawan seperti kursi kosong itu. Nah, dibikin heboh dan dibesar-besarkan. Framingnya Kiai Imad Al-Kaburi. Nah, yang saya takutkan kan Rizik ini apa ya, menuduh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Al-Kaburi. Yang saya takutkan nanti dia sendiri yang kabur. Mohon maaf, suudon ya. Tetapi fakta, apabila permasalahan masalah yang menimpa kepada Rizik Syihab ini kabur ke luar negeri. Yang paling lama itu tentang kasus Firza ya. Ke luar negeri dengan alasan umroh, padahal ngumpet di sana. Terus tentang perang, menantang perang pribumi Nusantara. Yang datang siapa? Bukan Habib toh, bukan Rizik toh. Yang datang justru adalah orang-orang pribumi. Kelicikan Pak Alawi, kelicikan Habib Rizik Syihab. Mohon maaf ya. Nah, dikatakan oknum tetapi kok bergerombol, kok berjamaah. Kelicikan memang luar biasa. Saya mendukung dipertemukan polemik nasab ini agar cepat selesai, supaya tidak jadi ontran-ontran. Walaupun saya senang dengan polemik nasab ini. Nah, kita membahas Habib, justru kita membawa berkah bagi kehidupan kita. Kita jadi terkenal, baik di di TikTok, di Instagram. Kita terkenal, entah siapa yang menyebarkan. Wajah kita ini terpampang mana-mana sudah. Gimana ini? BN Nusantara terpampang ya, terus di platform-platform media, di TikTok banyak sekali wajahnya tersebar ini, jadi viral. Nah, jadi membawa berkah karena edukasi reda pembahasan tentang nasab ini. Nah, kalau sudah reda, insya Allah kita berdua ya, Mbak Alawi jujur dan berani berdiskusi tentang kajian nasab. Selesai tentang kajian nasab, berdiskusi, kita akan selesai membahas mereka. Bukan kita ditumpangi. Kata Sarang Muhyiddin. Kata Muhyiddin. Nah, ini satu kantor ini. Kata Muhyiddin bahwasanya kita ini ditunggangi politik Cina. Nah, Anda diprovokasi oleh orang-orang Cina.
Anda tidak tahu bahwa koruptor itu amat sangat berbahaya bagi kehidupan pemerintah berbangsa dan bernegara. Kalau hanya memasukkan kuburan, memasukkan sejarah, nggak masalah. Nah, itu bisa diperbaiki. Saya diam. Ya, itu hanya sepintas tidak masalah. Tetapi efek ke belakangnya. Jawa ini milik orang Tarim. Nah, kalau saya buka seperti ini nanti akan lama debatnya. Ya, bukan debat lagi. Justru bisa gelas ini bisa terbang dengan sendirinya gitu. Nah, jadi untuk menghindari itu ya saya diam. Mungkin pengetahuannya Muhyiddin tadi itu hanya sepintas tentang yang dilakukan Pak Alawi ini adalah pemalsuan kuburan. Mungkin situ karena kita sudah membahas berkali-kali tentang makam-makam palsu ya. Bahkan kita mencari makam di Kumitir perbatasan Banyuwangi Jember itu sempat viral. Mungkin dia melihat di situ. Terus di mana itu? Gerajakan. Mungkin juga melihat di situ. Makam-makam palsu bikinan Pak Alawi, bikinan para Habib. Nah, mungkin itu sehingga tidak ada efeknya sebenarnya kalau membuat makam-makam palsu secara instan, tetapi di hari akhir hayat kita semua sejarah akan tenggelam. Sejarah asli Nusantara akan tenggelam. Yang hadir adalah sejarah perjuangan imigran Yaman. Itu Ki. Ya, dan kami titip pesan ya Ki ya kepada teman sampean yang Muhyiddin yang satu kantor itu ya. Tolong jangan bicara di balik kamera ya. Ayo kita di depan kamera bersama-sama ya. Anda membela Pak Alawi, kita membela Kiai Nusantara. Kan adil ini. Jadi ramai ini. Ya, mudah-mudahan saya bisa membawa ya. Membawa Muhyiddin ini untuk berbicara di depan kamera bersama kita. Nah, karena kita sebenarnya bukan membenci Habib, bukan. Tetapi bagaimana bahayanya Habib Pak Alawi di bumi Nusantara. Lah kalau nanti teman saya atau Muhyiddin ini bisa berbicara bahayanya koruptor di bumi Nusantara, bagus. Nah, ini adalah edukasi yang luar biasa. Ya, seperti itu saudaraku ya. Ya, dan mudah-mudahan Ki teman sampean yang satu kantor ini melihat video saya tantang jangan dari pengecut. Jangan hanya berani di belakang kamera. Ayo ngobrol sama saya di depan kamera, oke? Wah, bagus ya. Mudah-mudahan beliau teman saya ini menonton ya. Tapi jangan dengan dengan hati yang panas. Jangan, kepala harus tetap dingin. Kepala harus tetap dingin. Kita adu argumentasi. Berbeda pandangan. Yang paling tidak boleh itu itu Ki. Ya baik saudaraku, itu saja yang bisa kita sampaikan. Yang jelas kita tidak akan pernah menyerah walaupun komplotan mereka sudah kelihatan nyata didukung oleh oknum-oknum pemerintah, pejabat tinggi ya, selevel menteri. Insya Allah kita berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dari cara di bermedia sosial. Jadi jangan disalahpahami. Kita tidak membenci siapapun, kita tidak menyampaikan ujaran kebencian atau provokasi. Kita ngajak berpikir, begitu Ki ya? Ya, betul. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum.